Hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Tak ada yang menyangka hingar-bingar dan sukacita di Glodok Plaza malam itu menjelma petaka. Pada Rabu malam 15 Januari 2025, api yang diketahui bermula dari lantai 7 menjalar hingga atap gedung Glodok Plaza. Beberapa orang sempat terjebak di atas gedung hingga akhirnya bisa dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran. Sedikitnya 20 mobil pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan untuk menjinakkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak. Namun naas, besarnya kobaran api memakan korban jiwa. Proses evakuasi dimulai, warga yang merasa hilang kontak dengan kerabat dan sanak keluarga yang beraktivitas di Glodok Plaza mulai berdatangan. Salah satunya Jauhari, begitu mendengar kabar tempat kerja sang istri terbakar, ia langsung beringsut menuju Glodok Plaza dengan segenggam harap sang istri masih bisa selamat. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang, anak sih nanya mulu, bunda mana? Kemudian saya bilang lagi lembur. Ya emang. Selama proses evakuasi berlangsung, tim gabungan menerima laporan 14 orang hilang dan 12 kantong jenazah berisi body part telah diserahkan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Evakuasi hingga proses identifikasi masih berjalan. Para keluarga korban pun berdatangan untuk memberikan data antemortem guna kepentingan identifikasi. Imbas dari kebakaran yang terjadi, sedikitnya 650 tenan di Glodok Plaza berhenti beroperasi. Meski begitu, belum bisa ditaksir kerugian pasti yang dialami tenan. Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya. Para pemilik tenan belum diperkenankan untuk masuk guna kepentingan evakuasi para korban hingga alasan keselamatan. Hingga 24 Januari, kepolisian berhasil mengidentifikasi 3 korban kebakaran Glodok Plaza. Tiganya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sampel DNA yang diberikan pihak keluarga. Body part dengan nomor PNJ
PNJ-Glodok-002 cocok dengan data antemortem nomor 10, teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ-Glodok-003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ-Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar, karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Sementara itu, hingga kini polisi belum dapat melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Glodok Plaza karena masih banyak material kebakaran yang menumpuk di lokasi. Setiap hari hingga kemarin sore, tim gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, kemudian dari personil Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, juga Polsek Taman Sari, kemudian dari DVI dan dari Dokpol Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyisiran. Namun karena kondisi di TKP banyak barang-barang material dari bangunan yang terbakar masih bertumpuk, sehingga prosesnya masih terus berjalan pembersihan barang-barang yang bertumpuk. Setelah barang-barang yang bertumpuk bisa diangkat, nanti tim penyisiran akan melakukan penyisiran. Apabila semuanya sudah selesai pembersihan tumpukan barang-barang material dan nanti dari Lab 4 menyatakan sudah clear dan bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Pihak kepolisian akan terus berupaya melakukan pengusutan terkait penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, Anda kembali di One on One. Nah sekarang Pak Teguh mengajak kami berbincang juga dengan Wali Kota Jakarta Pusat, ada Pak Arifin sudah bergabung bersama kami. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Bapak selaku Wali Kota Jakarta Pusat melihat kebakaran terjadi di wilayah Bapak ini seperti apa Pak? Ya memang kebakaran kan adalah musibah bencana yang tidak semua orang, kita semua menginginkan ya. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita karena memang kebakaran terus-terusan terjadi di kebun kosong ini. Dalam sebulan lebih udah 3 kali kebakaran. Nah ini juga harus dipelajari kenapa ini terjadi kebakaran. Apakah ada betul-betul dari listriknya yang kurang baik ya digunakan. Ini perlu juga dilakukan pengecekan ya terkait dengan kabel-kabel listrik. Kami terus terang bahwa kebakaran yang ada di kebun kosong ini mencakup yang cukup besar, lebih dari 500-an rumah yang terbakar. Ya tentunya kita mengajak dan mengimbau warga masyarakat untuk lebih memperhatikan segala bentuk apapun yang memungkinkan terjadinya peristiwa kebakaran itu berulang kembali. Tentu itu yang harus kita terus ingatkan kepada warga masyarakat.
Itu kan imbauan Bapak kepada masyarakat gitu, khususnya warga Jakarta Pusat. Tapi Bapak ada nggak Pak hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bapak selaku pemimpin begitu ya untuk daerahnya sendiri terkait apa saja keinginan masyarakat agar tentunya kebakaran seperti ini tidak terjadi kembali, Pak? Ya, sebenarnya warga masyarakat itu keinginannya sih banyak. Mintanya sesuatu sama pemerintah masih banyak. Ya, tentu kita juga punya batasan yang bisa kita berikan. Seperti yang terjadi saat ini ketika mereka terkena musibah kebakaran, ya pemerintah provinsi selalu hadir bersama mereka, menyiapkan tenda-tenda pengungsian, menyiapkan natura makan minum mereka, menyiapkan segala kebutuhan sarana air, ya MPK dan lain sebagainya, termasuk juga pakaian mereka, selimut dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah diperhatikan, kesehatan diperhatikan, bahkan juga terkait dengan semua dokumentasi yang berkaitan dengan kependudukan, dokumen mereka itu juga langsung kita layani ya. Semua ini tentu kita berharap lagi bahwa khususnya yang ada di Kemayoran ini, karena memang ini adalah warga kami, statusnya juga warganya adalah warga berKTP DKI, ya kita menghimbau agar tentu sama-sama kita menjaga lingkungan kita, khususnya yang telah terdampak ini, Apakah mereka ini setelah terjadi kebakaran ini harapannya ya kepada kita, pengennya mereka kan ingin kembali lagi ke tempatnya gitu ya, kembali lagi ke tempatnya. Jadi kemarin ya, saya juga sempat bincang-bincang dengan mereka ya, baik apakah RW, RT, LMK dan warga. Mereka memang banyak yang berharap bisa kembali ke tempat awal, tapi itu kan tidak bisa kami membuat suatu keputusan karena itu lokasinya sendiri adalah bukan aset dari pemerintah provinsi. Tapi kami akan terus melakukan himbauan bersama seluruh pihak terkait. Pemerintah provinsi menghimbau kiranya bisa direlokasi karena ini kan namanya pengungsian sementara. Ada waktunya. Tadi saya bilang waktunya sebenarnya adalah 7, bisa ditambah 7, bisa lagi ditambah 3, artinya 17 hari. Nah, setelah itu kami sebenarnya tawarkan, mari ayo kita relokasi ke rusun-rusun yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa rusun yang mungkin bisa digunakan. Ini kami masih terus bersama dengan pihak-pihak termasuk wali kota dengan jajaran melakukan himbauan kepada warga. Walaupun kami kemarin sudah juga mendengar katakanlah keinginan ataupun harapan dari warga tersebut, baik yang disampaikan oleh Pak Lurah atau yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, oleh RW, RT maupun LMK dan bahkan warga sendiri yang menyebut. Tapi kami berharap ini nanti bisa ada suatu solusi yang terbaik khususnya bagi mereka dan juga bagi kita semuanya. Ya, amin, amin ya Pak. Ya. Yang terakhir Pak, pesan untuk warga Jakarta secara keseluruhan Pak. Pastinya kita tidak ingin musibah kebakaran ini berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk yang wilayah-wilayah pemukiman, warga, tolong gitu ya, betul-betul mari kita sama-sama cek dan cek lagi terkait yang selama ini sering menjadi penyebab kebakaran. Misalnya adalah arus pendek. Cek juga bagaimana ini saluran listrik. Kadang-kadang kan semrawut, sudah tua dan sebagainya. Ada juga yang untuk pemukiman sering adalah karena kompor atau tabung gas tertentu yang mungkin yang karena kurang pemeliharaan. Ayo terkait masalah kompor, dapur dan sebagainya. Tapi juga ya ada terkait masalah human error-nya. Nah ini kemudian bagaimana warga itu juga sadar kalau terkait hal tersebut. Untuk yang terkait dengan kebakaran yang di gedung-gedung, tadi Pak Kadis Zulkarnain sudah menyampaikan kan, ada berbagai mitigasi yang harus kita lakukan dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja, tapi dengan stakeholder lain, utama juga adalah para pemilik gedung tersebut. Terima kasih. Berarti kerjasama dari seluruh pihak ya Pak ya? Pastinya ada sinergi kolaborasi bersama yang harus dilakukan. Iya, kita berharap memang kebakaran seperti ini tidak terulang kembali untuk wilayah Jakarta Pak ya? Kami berupaya lah. Berbagai hal kami akan lakukan untuk bisa membantu masyarakat. Tadi sudah disampaikan, bahkan sebenarnya di sini juga hadir juga Kepala Dinas Dukcapil, bagaimana warga masyarakat yang kehilangan KTP, dokumen-dokumen pendudukan lainnya juga bisa kita bantu. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik, Pak. Ya, baik Pak Budi, ini tentunya kebakaran menghanguskan harta benda,
termasuk surat-surat berharga para warga yang ada di Kemayoran ini, Pak. Lantas berapa Pak jumlah mereka yang mengajukan untuk membuat pembuatan ulang, baik itu KTP, KK, dan lain sebagainya? Ya, jadi memang Mbak, kita protap kita jika ada kebakaran atau bencana banjir, ya kita langsung H+1 melakukan buka posko di lokasi kebakaran. Ya, di lokasi kebakaran kita buka posko. Nah, biasanya itu kalau orang hilang KTP, kita harus ke kepolisian. Kita enggak, pokoknya mereka langsung datang ke posko, ya membawa diri mereka, bilang Pak, KTP saya hilang, akta saya hilang, tidak langsung kita cari. Dan langsung kita cetakkan hari itu juga. Hari itu juga. Ya, jumlahnya itu yang saat ini hingga kemarin ya, sore totalnya 519 dokumen yang kita sudah cetakkan. Terdiri apa saja nih? Ya, ada KTP 269 yang sudah kita cetak. Ya, ada kartu keluarga ada 88, KIA yang kartu identitas anak ada 77 dan akta kelahiran hilang ada 85 yang kita cetakkan. Berarti benar-benar warga yang memang tinggal di situ yang terdampak kebakaran yang boleh mengajukan pembuatan KTP ulang? Iya, jadi langsung kita satu kita cetakkan, nggak ada proses lagi untuk mempersiapkan. Jadi langsung mereka datang, kita cetakkan, kita bawa alat-alat langsung buka posko, ya persis kayak di kelurahan, kayak kita masukkan. Untuk mempermudah warga juga ya, Pak ya? mempermudah warga, agar warga langsung bisa mendapatkan dokumen kependudukannya hari ini. Oke, baik Pak Budi. Terus memang untuk tahapan itu juga diberlakukan tidak hanya di sini tapi di semua wilayah di Jakarta? Iya, protap kita, ya jika ada bencana, baik itu kebakaran, ya dan juga banjir, kita langsung H+1 kotanya langsung dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Budi bergabung bersama kami di